Sejarah mengenai mie gacoan. Mie gacoan didirikan oleh seorang pengusaha muda asal Solo yang bernama Haris Kristanto. Ia merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Mie gacoan sendiri didirikan pada tahun 2016 di Malang, Jawa Timur. Mie gacoan merupakan anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi dan telah memiliki banyak cabang di Pulau Jawa hingga Bali. Ide bisnis ini bermula dari kesukaan sang pemilik yang merupakan penggemar mie pedas. Gaco sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti andalan atau jagoan. Makna di balik logo mie gacoan. Bentuk dasar lingkaran diambil dari filosofi kemajuan yang terus dicapai dari usaha mie gacoan. Ditambah dengan karakter bentuk yang lebih dinamis, di dalamnya memberikan kesan bahwa ada percakapan yang akrab menjurus ke topik pembicaraan mie. Visi misi mie gacoan. Visi yaitu menjadi brand F&B retail terbaik dan terbesar dengan standar pelayanan, produk, dan kebersihan bertaraf internasional. Misi mie gacoan. Yang pertama, menyediakan produk dengan harga yang sangat terjangkau untuk customer kelas menengah. Yang kedua, menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, membawa nama Indonesia ke dalam peta F&B dunia. Berikutnya ada riset bisnis. Saat ini, gacoan sudah memiliki lebih dari 100 outlet yang tersebar di Indonesia dengan mayoritas cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan rata-rata pengunjung 90 orang per gerai, maka omset mie gacoan diperkirakan sekitar 103,5 juta per hari. Lisensi franchise sekitar 200 juta sampai dengan 300 juta. Renovasi dan peralatan sekitar 150 juta sampai dengan 250 juta. Berikutnya, strategi produk. Yang pertama, makanan utama berfokus pada mie pedas. Mie gacoan memilih untuk fokus pada mie pedas sebagai makanan utama mereka. Ini adalah langkah strategis yang bertujuan untuk membedakan merek mereka dari pesaing dan memenuhi permintaan konsumen yang mencari sensasi pedas dalam makanan mereka. Yang kedua, varian mie untuk menyesuaikan dengan selera konsumen. Mie gacoan menyadari bahwa preferensi konsumen berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka menghadirkan beberapa varian rasa mie. Yang ketiga, tingkat kepedasan yang disesuaikan. Tingkat kepedasan makanan adalah preferensi yang sangat subjektif. Mie gacoan mengakomodasi selera konsumen dengan menyediakan beberapa level tingkat kepedasan. Mereka menawarkan tingkat kepedasan yang rendah hingga sangat pedas, sehingga konsumen dapat memilih tingkat kepedasan yang paling mereka sukai. Yang keempat, menu tambahan yang khas. Selain mie pedas, mie gacoan juga menghadirkan menu tambahan yang tetap khas, seperti siomay dan minuman khas. Hal ini memberikan varian bagi konsumen yang mungkin menginginkan sesuatu yang berbeda atau ingin menambahkan hidangan pendamping yang lezat. Yang kelima, kemasan produk yang menarik. Mie gacoan juga memperhatikan desain kemasan produk mereka. Mereka menciptakan kemasan yang menarik dan menampilkan citra merek yang kuat. Kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen di rak toko dan meningkatkan daya tarik produk mie gacoan. Berikutnya ada strategi harga. Adapun strategi harga yang digunakan mie gacoan adalah produk cost cross subsidization, yaitu adanya kekurangan biaya di salah satu produk, kemudian ada kelebihan biaya di produk lain. Strategi ini disebut subsidi silang. Biayanya dialokasikan merata, jadi rata-rata secara umum keberagam produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang dipakai di tiap produk. Tiap outlet mie gacoan mempunyai cost produk berbeda-beda karena
menyesuaikan nilai pasar di daerah tertentu, tapi harga yang ditawarkan sama di semua outlet. Yang selanjutnya ada strategi distribusi. Mie kacauan diuntungkan dengan banyaknya cabang outlet mie kacauan yang terdapat di berbagai kota. Selain itu, setiap outlet mie kacauan selalu ramai dan antreannya dipadati oleh pembeli. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa strategi distribusi dan promosi dari mie kacauan adalah membuka cabang outlet sebanyak-banyaknya supaya semua kalangan di berbagai daerah bisa menikmati menu dari mie kacauan tersebut. Selain itu, mie kacauan juga menyediakan layanan pesan antar yang bekerja sama dengan dan langsung terhubung dengan aplikasi delivery food untuk memenuhi keinginan customer yang malas mengantri dan tidak sempat mendatangi outlet. Hal tersebut sudah sangat cukup untuk memperkenalkan dan memperluas sampainya produk agar bisa dinikmati oleh banyak orang dan berhasil mencapai tujuan tagline-nya mie kacauan, yaitu mie pedas nomor 1 di Indonesia. Yang selanjutnya ada strategi promosi. Ada beberapa faktor yang membuat mie kacauan menjadi viral dan populer. Antara lain, yang pertama ada harga dan omset. Dalam bisnisnya, mie kacauan tak hanya mengambil keuntungan yang besar, sehingga bisa menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Untuk harganya pun bisa dikatakan lebih terjangkau, sehingga anak muda pun bisa menikmatinya. Seperti contoh pada menu yang ditawarkan mulai dari harga 10.000. Serta omset yang diterima setiap harinya berkisar 99 juta dengan estimasi perhitungan 150 kursi. Yang kedua ada branding halal. Mie kacauan melakukan branding sesuai dengan target market yang mereka inginkan. Target market mereka adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga harganya pun harus disesuaikan oleh kantong mereka. Dengan branding mie pedas nomor 1 di Indonesia, maka mie kacauan pun semakin diingat oleh konsumennya, terutama bagi mereka yang suka makanan pedas. Pada tanggal 1 Desember 2022, mie kacauan secara resmi mengumumkan kalau sudah mendapatkan sertifikat halal MUI untuk bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, lokasi dan tempatnya yang nyaman. Lokasi yang strategis juga menjadi salah satu strategi bisnis dari mie kacauan. Anda bisa menemukan restoran tersebut di dekat area kampus, kos, mahasiswa, perkantoran, dan cabang-cabang lain yang aksesnya mudah dilihat atau di pinggir bahu jalan. Tak hanya restorannya pun yang menyediakan tempat yang nyaman. Selain lokasinya yang strategis, mereka juga menyediakan fasilitas yang bisa dipakai oleh pengunjungnya, seperti wifi, colokan listrik, hingga musik. Strategi bisnis ini terbukti menjadikan mie kacauan salah satu mie viral yang ada di Indonesia. Yang keempat ada smart branding. Target pasarnya adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Jika melihat ke sana, maka mie kacauan sudah melakukan branding dengan baik dan sesuai target pasarnya. Hal tersebut mulai dari logo, nama, sampai setting tempat dan seragam di tiap outlet. Branding tersebut membuat mie kacauan berhasil ada di top of mind pembeli dan sukses menanamkan brand image yang bagus dibanding kompetitor. Yang kelima ada substitut yang sedikit. Para kompetitor yang bergelut di brand mie pedas menjadi lebih sedikit karena kalah bersaing dengan mie kacauan. Dan hal itu membuat mie kacauan tetap diminati, ramai, dan menjadi top of mind di pikiran masyarakat. Yang selanjutnya ada saran inovasi. Yang pertama, manajemen restoran mie kacauan di Solo Raya harus lebih memperhatikan harga, karena dengan adanya seperti kupon atau potongan harga akan membuat konsumen semakin ingin datang ke restoran mie kacauan ini. Yang kedua, memperluas varian menu untuk menyesuaikan
selera tiap konsumen yang berbeda-beda dan tetap mempertahankan agar pelanggan tetap loyal. Yang ketiga, membuat inovasi produk berupa frozen food untuk memperluas jangkauan konsumen di berbagai lokasi dan daerah.